subscribe to my channel. Di Kepiang. Apa kapeang? Ya Kepiang. Kapeang, uang. Assalamualaikum Bu. Cari uang ya? Cari uang apa nih? Kapeang. Waalaikumsalam. Indah uang loh Bang Kepiang. Apa kepeang? Makanan kah? Makanan atau apa tuh? Oh Kepiang itu apa Bang? Kepiang itu seperti untuk membeli makanan Kepiang itu Bang. Uang dong. Gimana sih? Bukan Abang Kepiang. Udah aku bilang Kepiang. Iya, untuk membeli barang itu kan berarti duit dong, pakai duit, bukan? Bukan duit Abang Kepiang kataku. Kepeang ini. Tolong teman-teman Bantu kepeang apa tepten sih? di sana, bantu tepten di sana. Awak mencari Kepiang. Hepeng. Bukan Kepiang Abang, hati-hati Bu, dia Kristen. Kepiang, Jangan mau Kepiang. jawabnya. Kepeang. Jangan dibaca Bu, Iya, dia itu itu makanya dibilang orang tadi syirik itu. Kepiang, karena saya tahu dia itu seperti apa. Karena itu maka saya bilang Kepiang, saya bilang begitu. Kepeang. Ya. Itu bahasa apa itu Bu? Itu bahasa Padang. mana itu Bang? Padang. Itu enggak salah bahasa itu Bang. Abang Padang. bantu Bang. Bahasa bukan Bang, bukan bahasa Padang Bang. Itu bahasa Kepeang. daerah Sumatera juga Bang. Poin dia poin. Nias kah? Ya. Oh Ibu Nias. Oh enggak, aku bukan orang Nian. 10.000 kalau ini 5.000. Oh ibu lagi bukan jualan orang di Nias. Aku orang Indonesia Bang. Iya, sukunya berarti suku Nias. Suku aku si Tombing Bang. Hah? Si Tombing? Apalagi si Tombing? Iya, ada kali dua tembak sana, tembak sana. Ah, lagi mau ditembak-tembak Empat mawar lagi. Iya, lagi Uti, dari Kepiang. aku lagi serius. Aku lagi cari-cari Tembak hidayah. sana, empat mawar sana. Halo Uti. Kasih satu orang satu mawar dong, Halo, mawar Uti. dong. Tidak tercapai dia itu. Apa lagi Uti, Abang? aku Oi. lagi cari hidayah loh. Jangan dibuat main-main lah. Aku enggak, ya Abang, aku tahu Abang cari hidayah. Aku juga cari hidayah, Abang cari barokah dari Tuhan, Abang untuk anak-anakku, Bang. Oh ya udah sama-sama dong. Tapi saya kan boleh belajar. Aku juga Lah. cari hidayah, Bang, cari barokah. Terima Oh kasih. berarti ibu belum Muslim. Ibu belum Islam. Aku Muslim, Bang. Loh, tapi udah dapat hidayah dong. Gimana sih? Sudah, Bang. Makanya aku membesarkan anak-anakku karena aku dapat hidayah dari Tuhan. Iya. Membesarkan mereka semua, Bang. Aku yang lagi cari hidayah dong. Abang cari hidayah untuk apa, Bang? Ya supaya dapat hidayah lah. Gimana Abang cari hidayahnya? Sama ibu lah. Saya bertanya sama ibu Kenapa lah. sama aku, Bang? Aku ini sudah dapat hidayah. Ya iya, biar bagi resep dapat hidayahnya dong. Gimana sih? Duh. Resep apa, Bang? Aku nggak ada resep yang Gini. aneh-aneh, Bang. Aku di sini tuh resep aku cari Kepiang, itu beli beras, itu beli belanja untuk makan anakku. Iya. Itulah yang aku kerjakan sehari-hari, Bang. Nah, Gini, itulah resep yang aku Bunda. kerjakan, Bang. Aku planning juga, Bang. Kadang-kadang, Bang. Iya, dengan aku ini, lebih Bang. pending lagi. Gara-gara kepeang ini. Gini loh Bunda. Iya, aku juga lebih pengen aku rasanya, Bang. Mana enggak lebih pengen aku, Bang. Iya. Setiap hari aku harus cari Kepiang, Bang. Anakku lah. Suaminya mana? Suaminya mana, Suami Bu? aku dibawa janda bolong, Bang. Astagfirullahaladzim. Aduh, Dia bisa? bukan mualaf. kok bisa? Gak usah dibantu, apa yang guna dibantu. Kenapa berantem? Ada apa sih? Orang di sebelah ini bilang, Abang itu orang apa orang aring katanya gitu. Oh, aku ini non muslim lagi cari hidayah.
belajar. Dia non muslim, dia cari hidayahnya maunya sama aku. Sedangkan Iya. aku sudah dapat hidayah, bebanku banyak juga. Bagaimana aku mau cari dia hidayah? Pusing kepalaku, aku setiap hari pun cari kepeng sebanyak-banyaknya untuk makan anak-anakku. Anakku ada 8 Ibu, yang aku cari Bu, makan. jangan bikin nanti saya kalau jadi. aku bantu-bantu dia juga untuk cari hidayah, nanti nggak bisa aku cari kepeng nanti. Bu, saya jadi nggak bisa ngomong Ayo loh dong, kalau ibu lop ngomong. oren 19 mata memandang, lop oren dong, lop oren dong, lop oren dong. Begitu abang. Bu, kalau Makanya ibu aku tuh. kalau ibu ngomong begitu saya jadi nggak berani bertanya lagi gara-gara di bawah janda bolong tadi. Kenapa enggak berani? Kenapa enggak berani abang? Ya iyalah, ibunya lagi sibuk cari HP yang tiba-tiba dengar tadi suami di bawah janda bolong. Aku cari kepeng. Mana enggak aku cari kepeng abang, suamiku dibawa janda bolong. Izin pamit bun Ustaz. Assalamualaikum. Itu Waalaikumsalam. kok bisa itu janda bolong gimana sih Bu? Bunda janda bolong maksudnya gimana? Ya namanya janda itu tuh bolong. Kalau enggak bolong itu enggak janda, namanya perawan abang. Gimana abang ini? Ya, lop orang dong di sana semuanya. Salam kenal Aduh. kita dari Jambi ya di sana. Bunda ini lucu Kalau loh nggak teman-teman. bolong itu nggak janda namanya bang. Gimana lah bang? Ini abang cari hidayah apa cari janda bolong? Nggak komen, tunggu dulu nggak komen. Ya, Astaga. abang ini cari hidayah apa cari janda bolong? Ya mana yang benarnya abang cari ini? Cari dua-dua lah. Aduh, Semangat Bunda, bu, Bunda. ya harus semangat kita. Bagaimana ndak semangat anak 8 yang aku harus kasih makan? Mana ndak semangat aku? Itu janda bolongnya masih cantik nggak Bunda kemarin tuh? Atau dia lebih apa? Ya namanya janda bolong berhasil ngerebut suamiku, cantik lah namanya daripada aku. Astaga, iya ya. Parah juga tuh janda bolong itu ya. Iya. Namanya Jadi- janda bolong dapat dia jadi suamiku, Bunda- berarti Bunda dia nggak ada cantik pada rencana- aku. Itu aja lah namanya kesimpulan kita. tuh Bunda nggak ada menerima rencana nikah lagi? dari kehidupan ini. Nggak usah kita tuh pusing-pusing dengan kehidupan. Bunda nggak mau nikah lagi. Aku tuh mau, tapi aku tuh cari yang betul-betul manusia. Kadang-kadang banyak manusia jadi-jadian. Mualaf abang nih bun, bukan mualaf, dia Kristen. Iya, aku Kristen lagi cari hidayah. Dia bukan mualaf, dia Kristen, dia mencari barokah, cari hidayah katanya. Bantu tep-tepnya di sana, bantu tep-tepnya di sana. Bunda, aku ada teman loh, Bunda. Sabar gimana? Sabar ya, sabar. Bunda. Itu tuh bagaimana harus ikhlas Bunda, aku ada menerima teman semuanya. loh. Apa lagi? Bunda, aku ada teman. Mau aku kenalkan Bunda. Namanya Ustadz Juma. Mau sama Ustadz Juma? Mana? Bunda. 5.000. Aku nggak mau nikah sama Ustadz. Nanti aku nikah sama Ustadz, nanti aku nggak bisa cerepet-cerepet. Ustadz Juma. Ustadz Juma loh. Itu cari hidayah aja itu dek. Jangan itu kan. Ya target. Gimana itu Bunda? Mau nggak? Bantu. Biar aku kasih nomor teleponnya Bunda. Ustadz Juma. Enggak, aku bukannya nggak mau. Aku nggak mau cari suami Ustadz. Nanti aku nggak bisa mencerepet nanti kalau aku dapat suami Ustadz. Aku dalam sehari aja kalau nggak mencerepet, Bunda. aku pusing kepalaku. Bantu satu orang satu mawar. Jangan sampai kalah itu ke sebelah sayang. Itu nggak ada tuh deh, itu tuh cuma sekedar untuk itu aja, untuk cari sensasi ya bang. Ini jangan percaya kali. Siapa itu Bunda? Mungkin dia tuh lagi iri dia sama saya gitu. Iya, bang ini sedang mencari sensasi itu. Kok cari sensasi? Emangnya kita mau main gimana sih Bunda? 4 mawar dong, terbangkan 4 mawar dong. Nggak tercapai targetnya jadinya itu. Pusing aku tuh. Bunda gimana Bunda? Bunda Hah? mau nggak dipoligami? Mau nggak poligami? Oh, aku maunya di poliindri, nggak mau di poligami. Aku yang mau. Astaga. Kalau yang bisa, kalau dapat tuh aku yang banyak suami, nggak suami yang banyak istri. Aduh. Habis kata-kata saya kalau begini Bunda. Di sini nggak ada yang mau lempar-lempar mawar. Di sana lempar-lempar mawar semua orang. Apa salah aku sama orang-orang ini nggak mau dia lempar-lempar mawar?
Terima kasih Bang Said Rizal. Ini Bang Jadi- Said Rizal mau lempar main lempar. Jadi bunda pengennya banyak suami gitu, bukan dipoligami. Iya, aku pengennya banyak suami. Kayak orang di mana itu, kayak orang luar negeri itu. Satu atap ada 5 suaminya. Enak kan? Astaga. Aduh. Jadi kan aku cuma tinggal mau menggoyang-goyangkan kaki di rumah, aku dapat duit. Gak goyang pinggul. Pinggulnya nggak digoyang. Enggak lah. Begitu menanda aku tuh. Abang Jam udah berapa, dapat Bunda? hidayahnya? Udah dapat hidayahnya. Nggak jadilah, bundanya lagi sibuk, bunda lagi sibuk, nggak jadilah. Ya aku Bunda kan mencari lagi kepiang, sibuk. abang. Aku mencari kepiang, abang. Mana Iya. enggak sibuk aku. Nah tuh abang Nanti malam kirimkan aja aku lah. kepiang. Ya nanti malam lagi lagi. Ya, Ya. pas bunda Cari lagi santai titik, kan. enggak, cari kepiang. Iya. Nanti malam kan kalau bunda santai kan bisa enak ngobrolnya gitu. Ini kan lagi kerja. Oh gitu ya. Kalau aku santainya bang, lo jam 2 malam bang. Ya apa? Jam 3 malam juga nggak apa-apa bunda. Namanya cari hidayah kan. Ya, nanti abang lah Iya. carilah hidayah sama aku bang. Seuntung Iya. sama setelah abang kenalan sama aku, abang bertemu hidayah yang bagus. Iya betul. Benar bunda. Hidayah itu seperti apa bang? Ya itulah nanti bunda lah yang menjelaskan sama saya nanti malam. Sebabnya aku banyak cobaan hidup aja bang. Gimana mau cari hidayah? Iya, makanya nantilah bunda. Jam 2 lah lalu. Ini sedang lalu itu mencari hidayah. 5.000. Bunda nanti malam ya bunda ya. Nanti malam lah kita ya. Karena bunda lagi Ya. kerja. Makasih bunda ya atas waktunya ya. Ya. Panas sekali aku tengok Islam di bawah ini. Kepanasan. Apalagi siapa ini si Ingo ini. Hati-hati Raja Debat mau menyesatkan. Cih. Ada otak kamu itu. Bapak kau lah yang menyesatkan. Kebiasaan bu apa mereka ini ya? Seperti setan gitu loh, kepanasan sendiri. Gak malu gitu loh. Apa? Dia kepo sendiri tuh, pergi ke room sebelah. Jangan bu, turun. Apa kepo sendiri? Dirinya sendiri aja masih sesat, nggak bisa diselamatkan. Sosok ngurusin orang. Gak ada malunya. Kepeang itu apa host? Kayaknya kepeang itu duit lah. Jijik kali aku nengok apa ini. Si ibu dia yang kepo. Terakhir malu sendiri dia kan dicuekin sama ibu itu. Urusan orang lagi diskusi cari hidayah mau dihalang-halangi. Aduh. Ibu itu mau poliandri. Oke, dijambak dulu ini satu. Apa nih kesalahan internal? Menghubungkan. Oke Muhammad, selamat bergabung. Islam Patriotin bro. Islam. Ya, bagaimana pendapat abang tentang boleh berzina itu bang? Masih saya baca ya. Gimana? Abang Islam kan? Ya, Iya. kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maksudnya ini bisa meninduri budak ya. Iya, makanya saya tahu kita kan bang di luar istri kan apa budak itu kan bukan istri toh. Budak itu kayaknya pembantu bang ya, pembantu gitu kan. Iya, kalau zaman sekarang sih pembantu, cuma kan udah diperhalus toh. Kalau dulu budak, ya toh. Karena kalau dulu terlahirnya budak itu karena perang. Kalau sekarang terlahirnya pembantu itu karena apa? Kemiskinan atau kurang apa gitulah. Ya saya Jadi hanya Saya pernah ikut kajian itu. Saya nanya terkait dengan masalah itu. Oh sekarang udah tidak berlaku lagi ayat itu. kalau ayat itu udah nggak berlaku, bang, apa nggak menyalahi akidah itu bang? Karena ini kan kitab suci Islam gitu loh.
Karena ini ada keterangannya. Kalau kita mengacu pada tafsir, ini keterangannya ada di bawah ini, Bang. Ada di bawah. Ya, kalau tafsirnya ini loh Bang, saya tunjuk ya. Tafsirnya ini Al-Mu'minun. nih. Ini dari Saudi Arabia ya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka tidak ada celaan dan tidak ada dosa atas mereka untuk menggauli wanita-wanita itu dan bersenang-senang dengan mereka. Sebab sesungguhnya Allah telah menghalalkan wanita-wanita itu. Ini saya bingung loh, kok bisa gitu loh. Ini keterangannya ada di bawah ini. Maksudnya budak-budak beliau yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak beliau yang didapat di luar peperangan. Maksudnya ini waktu zaman Nabi, zaman peperangan ini, Bang. Iya, sementara Abang kalau pernah baca Bang ya, kisah apa namanya dari Taurat, Zabur, Injil, itu perbudakan udah selesai loh Bang. Nah malah justru kenapa Muhammad ini malah kembali ke zaman perbudakan itu, jahiliyah itu gitu loh. Harusnya kan memperbaiki. Kalaupun mau ditolong budak itu bukan harus digauli, gitu, dipekerjakan saja. Kok mesti harus digauli gitu loh. Nah ini yang menjadi pemikiran kita secara dewasa atau secara rasional. Kok bisa ajaran ini justru kembali lagi ke zaman dulu gitu loh. Ya kalau keterangannya di sini bukan budak beliau yang didapat di luar peperangan. Kalau didapat dari di luar peperangan ini bukan budak, Bang. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Iya. Coba, kan lucu kan? Makanya saya bilang Bang, maaf Bang ya, bukan saya apa ya. Saya ini memang Bang jujur lagi cari hidayah, tetapi saya cara mencari hidayah itu mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu cari hidayah, dia masuk dulu tanpa dia tahu pengajaran di sana. Kalau saya tidak. Saya lagi menggunakan kekuatan kecerdasan saya, ya, mengetahui dulu layakkah apa tidak, kan begitu. Dari ke kontradiksi dalam Al-Quran itu sulit, tidak bisa. Loh, kok nggak bisa sih Bang? Maksudnya gimana? Saya kan nggak mencari kontradiksinya loh Bang, gimana sih? Iya, itu kan hanya diartikan dalam arti bahasa Indonesia. Cuma masalahnya untuk menafsirkan Al-Quran itu harus tahu tafsir, sorof, tajwid, dan balaghah, mantiq. Iya benar, dan orang-orang yang paham ilmu itulah makanya mampu menerjemahkan gitu loh Bang. Jangan dibolak-balik Bang ya. Jadi orang-orang yang paham ilmu-ilmu mantik lah, nahu, ilmu soro, ilmu ma'ani, karena mereka sudah memiliki ilmu itulah, maka mereka mampu menerjemahkan original teks itu. Jadi jangan dibolak-balik lagi. Ini ibarat makanan, ini sudah masak gitu loh. Jangan dibuat mentah lagi. Enggak, karena terkadang kekurangan dalam kata-kata dalam bahasa Indonesia terkadang kurang pas dalam pengertiannya itu. Kok begitu jadinya? Kok tiba-tiba inilah Bang. Kadang jadi lucunya di situ. Kok tiba-tiba jadi koreksi teks. Sementara para ahlinya sudah menerjemahkannya. Itu kan dalam peperangan, Bang. Sekarang kan sudah tidak ada lagi peperangan antara orang-orang Kristen. Loh, sampai sekarang masih ada perang itu, Bang? Peperangan masih ada itu. Gimana itu, Bang? Loh itu Israel sama Palestina, Rusia sama apa itu? Rusia sama apa itu? Apa namanya? Apa tuh lupa saya. Lagi, Bang. Maksudnya itu ada lagi. Wanita ikut perang itu sekarang tidak ada lagi. Yang ikut perang itu cuma laki-laki. Wanita itu Bukan gini loh, Bang. Ini kan masalah pengajaran, ya toh. Budak-budak yang ditangkap waktu perang itu ditawan ikut perang. Gini aja Bang, daripada kita berbelit-belit, ya toh. Ayat ini masih berlaku apa tidak itu aja deh. Kalau memang udah nggak berlaku ya udah dibuang aja. Itu aja Bang, nggak usah kita berbelit. Oh itu zamannya, oh itu zaman. Bayangkan Bang ya,
semua isi Al-Quran itu bang, itu berlaku di zaman Muhammad semua. Iya, kan itu Ya iya, lalu kalau semua ayat itu berlaku di zaman Muhammad, apakah sudah tidak berlaku sesudah zaman Muhammad? Itu kan sekarang kan sudah tidak ada peperangan lagi. Mana sekarang ada Sebentar, peperangan? abang fokus dulu ya. Semua ayat Al-Quran itu turunnya di zaman Muhammad, betul apa tidak? Betul. Nah, lalu apakah sesudah selesai zaman Muhammad, apakah ayat ini udah nggak berlaku? Maksudnya itu dalam rangka perang gitu bang, dalam rangka perang. Ya sekarang kan dalam keadaan aman sekarang. Bang, Jadi kalau kita semua mau melakukan perbuatan semacam itu harus dilakukan dengan cara kawin itu harus itu dinikahkan gitu bang. Bang, buktinya bang, kalau di Arab masih ada bang, makanya banyak orang kita yang kerja di sana pulang-pulang bawa anak. Itu lain. Loh, kok lain? Itu oknum itu bang. Lah kok oknum bang? Kalau kita bang jadi orang yang beriman, ya jangan jadi manusia munafik. Saya aja bang, kalau saya jadi Islam bang, kalau saya malu dengan ajaran ini, maka saya akan keluar dari Islam. Tapi kalau saya tidak malu, saya akan jalankan ini, nggak usah pura-pura munafik. Gitu Oknum loh. bang. Makanya setan itu kan selalu menggoda bang untuk dapat teman. Abang kok menyalahkan oknum sementara ada tuntunan dari pengajaran? Ya tidak bisa sekarang itu bang. Lo kan nggak bisa. Itu kan didapat dari peperangan gitu bang. Itu kan didapat dari peperangan. Jadi kalau orang ke sana kerja ke sana jadi TKI tenaga kerja itu lalu melakukan itu oknum bang. Loh kok oknum? Ini gimana ceritanya oknum ya? Sudah saya katakan itu budak-budak semacam itu didapat dari peperangan jadi tawanan. Jadi saya tanya lah dulu lagi abang. Misalkan ini ya, kalau ada lah misalkan orang itu membuat apa peledakan bom di gereja, itu oknum juga. Peledakan di gereja oknum Iya, itu bang. oknum baik. Berarti kalau itu lakum dinukum waliyadin, betul? Itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam itu bang. Iya, artinya kan lakum dinukum waliyadin. Abang tahu nggak itu artinya bang? Lakum dinukum waliyadin. Iya, agamamu, agamaku. Oke. Iya. Abang tahu tidak bahwa itu udah nggak berlaku? Apanya? Lakum dinukum waliyadin. Saya bilang tidak berlaku orang itu. Aman-aman saja. Coba abang baca atau baru 9, bener nggak itu lakum dinukum waliyadin? Jadi jangan abang bilang oknum gitu loh. Sebab di dalam At-Taubah 29 disuruh memerangi orang di luar Islam, disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Allahmu, disuruh memerangi orang yang tidak percaya Muhammad Rasul, disuruh memerangi orang sampai masuk agama Islam. Tadi katanya nggak mengurus agama orang. Gimana? Bang, ada orang Islam memerangi karena orang Kristen tidak mau beragama Islam. Di Indonesia aja diperangi. Lah itu yang bomnya tadi. Gimana? Itu sesat itu bang. Itu sesat. Bukan, abang jangan munafik, jangan kau salahkan orang, jangan salahkan orang. Sebentar bang, jangan kamu salahkan orang, jangan kamu salahkan orang ketika dia mengimani ajaranmu. Sebentar Ya. dulu. Kalau tidak ada ajaran itu, dia nggak akan melakukan itu bang. Karena apa? Sebab mereka ditawari surga. Jadi tuntunan ajaranmu itulah yang menempa mereka melakukan itu. Mungkin kamu Pak MUI? sebentar, saya nggak peduli dengan urusan itu. Saya bicara tentang kitab Iya, suci. Oke, silakan. saya bicara tentang kitab suci. Saya nggak peduli dengan kalian, ya. Karena kalian memang bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu ada di dalam Al-Baqarah ayat 8. Oke. Yang saya tanya, ya toh, kamu mungkin salah satunya Islam yang mengandalkan lakum dinukum waliyadin. Itu perintah dari Allah. Tetapi saudaramu itu mungkin lagi mengandalkan atau 9. Jangan kau salahkan. Itu loh. Maka saya bilang sebelum kau bertanya jangan cari-cari kontradiksi. Ini sudah kontradiksi. Satu sisi Allah mau mengajarkan jangan campuri agama orang. Satu sisi Allah mau mengatakan paksa dia supaya masuk agama Islam. Ini aja udah kontradiksi. Jadi gak usah capek-capek abang mencari kontradiksi. Saya banyak bang tetangga Kristen bang. Aman bang. Bang, saya tidak bertanya soal pribadi abang. Kita bicara kitab suci.
Iya. Bagaimana Nah, dengan pendapat kalau ini? kitab Apakah itu suci, membenarkan? Kan tidak, Bang. Kan tidak. Bang, ini bicara tentang kitab suci. Ya, Sekarang apa pernah terjadi pekerjaan semacam itu, Bang? Apakah pernah terjadi apa namanya itu gereja dibom? Kan tidak, Bang. Ayo sebutkan. Sebutkan. ini gimana sih? Itu yang di Bali gimana? Itu yang di apa? Aduh banyak bang, jangan Tahun bohong. berapa itu, Bang? Tahun berapa itu? Sekarang Tadi katanya apa ada, giliran dikasih tahu ada, tanya tahunnya. Nanti giliran ditanya tahunnya, tanya harinya. sudah dijelaskan oleh semua ulama bahwasanya itu sesat. Tidak ada, Bang. Adalah bang, turunlah. Sama-sama sesatnya kalian semua. Gak usah sosok sesat menyesatkan lah. Orang ajaranmu kok itu. Oh, oknum. Tolong ya muslim ya, jangan halang-halangi gua cari hidayah. Sesungguhnya di Madinah terdapat sekelompok jin yang telah masuk Islam. Maka barang siapa yang melihat sesuatu yang jin ini berjin. Muslim. Ya, kenapa sih muslim ini kepanasan ya? Kalian kenapa sih kepanasan muslim ketika saya lagi cari-cari hidayah? Hah? Nanti kalian waktu disiksa kubur dipertanyakan loh. Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Baru ditanya lagi. Kenapa kau halang-halangi raja debat cari hidayah? Bam! Dicambuk. Ya, cobalah jangan kejang-kejang. Orang mau cari hidayah dihalang-halangi. Liza. Lu jambak-jambak kalian tuh. Ditunjuk ayat Al. Orang mau cari hidayah masa dihalang-halangi. Tunjuk ayat Al-Quran kabur, tunjuk hadis kabur. Waalaikumsalam. Subhanallah, Uhti calon bidadari. Oh iya. Lagi ngapain Uhti? Ya Kak. Ini nama yang dipanggil nama ini sebentar. Dipanggil nama akunnya atau nama asli ini, Kak Fida? Iya, terserah. Yang penting kamu puas, senang nggak apa-apa. Mana aja boleh. Nggak lagi ngomong sama penonton, guys. Astagfirullahaladzim. Salam kenal Kakak, siapa Kakak Raja Debat. Iya, salam kenal. Semoga kamu bisa nuntun aku ya, dapat hidayah. Mau ya? Iya. Oke kali dulu teman-teman ya, kita cari TAP dulu ya guys. Iya Uti ya, tuntun aku ya. Aku soalnya lagi cari hidayah. Makanya lagi belajar Islam. Makanya aku tanya-tanya Islam toh. Boleh ya? Ya. Boleh. Ya boleh. Boleh. Pasti jadi bingung jawabnya bentar. Jangan Ya, bingung siap, lah, Kak. santai aja, relax Ya, dulu. siap. Oke. Jadi begini Uti, kalau saya jadi suami kamu, kira-kira kamu setuju nggak saya itu berbagi kemaluan kepada wanita lain? Gimana pendapat kamu? Apakah itu zina atau gimana? Boleh. Ya. Serius atuh? Ya, serius apa? Sudah punya suami. Iya, ini kan kita berandai saja. Atau gini deh, Oh gitu. kalau suami kamu melakukan, suami kamu berbagi kemaluan di luar daripada dirimu, itu zina bukan? Hah? Halo? Nah, pantas dia diam, cari-cari mau kabur. Sudah saya duga, mata dia udah sibuk, mata dia kan cari-cari gimana cara keluar ini. Aduh. Menang-menang jilbab aja. Tapi tanggung jawab imannya nggak ada. Memalukan. Bikin aku kesal. Jambak lagi.
Ini di akun aku yang bisa dijambak kok cewek semua ya, kok nggak ada yang laki-laki ya? Ditolaknya lagi loh. Ya anak, ya anak. Ayo, berikan aku hidayah agar aku boleh buat bidadari 4. Vivin. Hari ini Raja Debat ini akan mendapat hidayah. Assalamualaikum Uhti. La ilaha illallah, kabur. Baru dilihat udah kabur. Astaga. Gimana ini ya? Parah loh. Ya, yang bawah jangan panas ya teman-teman ya, saudara muslim yang terkasih. Jangan marah-marah lah kalian, jangan kepanasan. Harusnya kalian mendukung saya loh mencari hidayah. Ya, jangan marah lah. Nggak baik buat kesehatan kalian dan buat mental kalian itu. Ya. Yang benar, iya benar. Tetapi saya mencari hidayah itu menggunakan akal sehat saya. Artinya saya harus tahu dulu kan di dalamnya bagaimana, baik buruknya bagaimana gitu. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, lembut sekali calon bidadari surga. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. Uti, Iya. aku ini kan lagi belajar Islam nih, mau cari hidayah. Boleh nggak dipertanyakan dikit-dikit buat kamu ya? Anggaplah kamu itu membantu saya, nuntun saya gitu supaya dapat hidayah gitu. Apa? Boleh ya? Apa? Mau tanya apa? Jadi saya mau tanya, Tuh, jangan ladeni dia katanya. tuh kan, mereka kenapa sih benci amat sama gua? Padahal gua mau cari hidayah loh. Aneh mereka itu. Dicuekin aja, cuekin lah, jangan, nggak usah dibaca typingan di bawah. Mereka itu lagi iri. Astaga, kabur lagi. Buat teman-teman tolong nanti dicek dulu ya di belakang sesudah aku dapat lawan diskusi. Coba dicek ke akun dia siapa sih yang typing nyuruh dia turun biar saya blokir dari sini. Kurang ajar itu anak. Masa takut dia gua ini mualaf gimana sih? Aduh. Salam bidadari surga. Langsung. Alhamdulillah, amin. Semangatnya luar biasa. Giliran ditanya imannya, kabur. Apalah. Ayo. Mualafkan aku. Aku cari hidayah. Jangan, wih kabur semua. Kok pada kabur semua ya? Kasihan banget. Berlian, wow. Vera Ais, jambak terus. Nangis lah kalian. Tapi kalau mereka dibilang calon bidadari surga, amin gitu ya. Tapi giliran ditanya tanggung jawab imannya kabur. Loh, ini si Fedi Ria Zain, profilnya kok sama ke email ya?
Kok pada takut sih? Jangan-jangan gue udah ditandain lagi. Assalamualaikum Uti. Uti lagi ngapain? Lagi live. Oh, enak sih kamu live-nya udah dapat hidayah. Kalau saya sih lagi cari hidayah. Moga aja kamu nggak keberatan. Yang nonton banyak banget ya. Masih sedikit. Biasanya sekali nonton tuh 10 juta. Itu masih sedikit lah. Iya. Uti, saya ini kan lagi cari hidayah. Kamu bisa nggak bantu saya untuk belajar Islam gitu loh? Belajar Islam. Iya. Islam saya juga belum ini sih, belum apa ya? Tuh kan, langsung semangat aku kamu hilang kan. Kamu gimana sih? Penghujat Islam dia itu jangan lagi ini. Iya, Astaga, itu siapa lah yang komen itu? Coba cek dulu teman-teman biar saya blokir. Itu orang kenapa ya? Kok sirik banget sama gua? Bang, kita PK aja. Iya, itu orang gimana ya? Orang lagi serius malah fitnah gua. Setahu saya Muslim itu diajari mengedepankan husnudzon ya, bukan sujon. Betul nggak sih? Bener nggak sih Uti? Iya. Iya kan? Masa dia begitu bencinya sama saya ya? Padahal saya nggak pernah menghujat loh. Aneh. Oke Uti, saya mau gini loh, saya kan mau belajar. Jadi kebetulan kan teman-teman saya kan ada juga tuh yang udah mualaf ya kan. Tapi dia nggak lama keluar lagi gitu loh. Jadi kalau saya kan agak lain, saya pelajari dulu, harus tahu dulu, baru saya masuk gitu kan, supaya nanti tidak terkesan imannya iman buta gitu. Makanya saya lagi menjajal apa sih isi Al-Quran, apa sih dalam hadis begitu. Nah, jadi saya temukan satu ayat begini loh. Nama kamu siapa ya? Hera. Oke. Jadi begini Hera. Saya ini kan laki-laki. Kalau saya ini punya istri, menurut pandangan Islam, kalau saya melakukan hubungan intim yang bukan istri saya, itu zina nggak itu menurut pandangan Islam? Kenapa Bang? Kalau saya melakukan hubungan intim yang bukan istri saya, itu masuk zina tidak? Zina ya. Berarti itu apa ya, perbuatan nggak benar berarti ya. Benarkah? Itu berarti nggak benar perbuatannya itu. Halo, suaranya kok hilang ya? Suara saya emang pelan Bang. Kalau nggak pakai Iya. suara saya pelan. Oh, ya jadi mungkin kamu dengan saya sepakat mungkin ya, namanya kalau bukan istri lalu kita gauli berarti itu zina. Nah yang bikin saya sekarang tanda tanya gini loh Hera, saya kan temukan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Saya temukan di sana malah Allah itu merestui perzinahan. Itu bagaimana pandangan kamu itu? Lu saya kalau soal agama nggak bisa ini banget sih ya. Ini kan ikut komal aja kalau agama, komal agama kalau mau Bang. Langsung lemas saya. Kenapa sih? Coba dibaca dulu lah. Mungkin kamu kan bisa lebih paham, bisa ngajarin saya gitu loh. Surah Al-Mu'minun 5 dan 6. Bagaimana? Itu ikut komal agama aja, suka banyak yang komal agama Bang. Kalau saya tanya sih gini ya. Ini kan saya hampir puluhan tahun ini ya. Sampai hari ini saya katakan gagal mualaf ya. Bahkan saya tunjukkan ayat Quran pada kabur gitu loh. Jadi saya bertanya loh, ini saudara Islam saya ini gimana ya? Bang Dedi, Kok takut sendiri sih kepada imannya gitu loh. Ini gimana sih sebenarnya? Terus saya harus bertanya kepada siapa Hera? Kepada Hindu kah, Buddha kah? Kan kepada Islam toh. Abang ke Habib Jafar deh, dia lebih bisa. Habib Jafar. Iya. Bisa diundang nggak dia ya?
Bisa diundang nggak? Karena kemarin ada juga sih, ada Habib naik ke komal saya kan. Saya tanya-tanya, malah dia kaget gitu loh. Malah dia kabur. Itu kemarin tentang surah apa ya? Surah Ibrahim ayat 4. Pertama kan saya tanya gini, Bib, Habib setuju nggak bahwa setan itu kerjaannya menyesatkan? Oh iya, memang iblis itu kerjanya menyesatkan. Oh, berarti kalau ada pekerjaan-pekerjaan menyesatkan itu bagian dari iblis. Oh iya, karena iblis itu memang pekerjaannya menyesatkan, sifat buruk kan begitu. Lalu saya bilang gini sama Habibnya, Bib, terus gimana ini Bib? Seandainya saya temukan di dalam Al-Quran, kalau Allah itu menyesatkan, oh itu nggak mungkin, nggak ada, katanya kan. Bahas ini nanti saya udahin deh. Kalau Jadi pas saya tunjukkan ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim itu menyesatkan, kabur deh. Aduh, apa-apaan lah kalian Islam ini. Gaya hijab, alim ya kan. Giliran dibilang, oh cantik sekali calon bidadari surga. Amin, amin. Giliran ditanya imannya, oh maaf bang ya, saya nggak tahu apa-apa. Pret. Bikin gua kesal aja lu ah. Terus gunanya kalian Islam apa coba? Coba gunanya kalian kalau iman kalian itu, aduh, gimana ya? Gagal maning gue ini dapat hidayah. Aduh. Yukisha Adiba, apa nih? Yukisha Muslim apa Kristen? Coba ketik dulu di bawah Yukisha. Kalau kamu Muslim saya naikin, kalau Kristen nanti dulu teman-teman ya. Yukisha, kamu Islam apa Kristen? Soalnya saya lagi cari hidayah ya. Oten. Islam dulu yang naik ya, oten. Aku lagi cari hidayah. Oh dia Muslim, naiklah. Oten, tunggu ya oten. Aku lagi cari hidayah, oten. Assalamualaikum Yukisha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ternyata pedang, aku kira lapet. Astagfirullahaladzim. Aduh. Abang Muslim ini bang? Saya Muslim, Bos. Ya, Beneran Muslim ini ya? benaran, sangat benar. Bukan saya Beneran tadi Islam. barusan naik ini hostnya mengatakan Islam nggak berani dengan imannya. Makanya saya naik gitu. Bukan saya yang bilang sebenarnya bang, itu fakta yang saya ucapkan kan. Pertama kan abang baru sebentar dulu bang, maksud saya kan kita luruskan. Abang tadi kan lihat sendiri kan, udah ada berapa orang kabur kan. Jadi saya itu jangan sampai dituduh fitnah gitu. Saya paling tidak suka dituduh yang bukan saya lakukan. Nah itu. Jadi makanya saya kecewa gitu loh. Puluhan tahun saya gagal mualaf. Setiap saya tanyakan tentang Al-Quran atau hadis, kadang baru lihat ayatnya kabur gitu loh. Oke. Iya. Gini bang Hos. Iya. Kita saya nggak cari kemenangan di sini. Kita Iya, diskusi aja tentang ketuhanan gitu. Siapa yang benar gitu. Saya ingin gitu. Diskusi ketuhanan. Berarti dibatalkan dulu lah. Aku cari hidayah ya. Ataupun untuk keselamatan di Kristen dengan Islam, kita dua arah aja gitu kita diskusinya biar enak gitu. Sebentar dulu bang, kalau bicara keselamatan, kita lebih bagusnya bahas tentang ketuhanan itu. Apakah abang udah kenal Allah apa belum? Jangan sampai Gitu Iya kan? gitu bang Hos. Betul. Iya. Saya kalau bisa saya jawab Hos ya. Kalau nggak bisa saya bilang nggak bisa karena saya ini nggak ahlinya kan gitu. Tapi ingin juga gitu lihat seperti kayak gini, pingin juga naik gitu kan gitu, pingin bertanya juga. Oke. Gitu. Nambah ilmu lah gitu. Baik. Jadi abang ini saya tanya hal sederhana saja bang ya, sambil nanti kita ini sebenarnya dua arah ini nanti ya. Ya. Jadi abang Islam apakah sudah mengenal Allah?
kalau mengenalkan Allah tuh sekedar nama, Sekedar nama. sebuah nama. Hah? Oh, hanya sekedar nama. Nama. Karena apa? Boleh saya jawab? Boleh, boleh Bang, boleh. Karena di dalam Islam itu mengenalkan Allah itu seperti ini bang. Kalau kita ini ada belajar marifatnya, terikatnya kan gitu. Oh, Nah, iya, berarti Abang orang tasawuf mungkin ya? Gini bang. Berarti kalau kita mengenal Allah, kalau macam saya mengenal namanya, berartinya seperti gini. Awaludin marifatullah, mengenal agama, mengenal Allah gitu. Kalau kita tidak punya agama, kita tidak bakalan bisa mengenal Allah. Seperti itu lah kalau dalam Islam. Betul? Itu di dalam Islam gitu bang. Coba. Iya. Bagaimana Abang mengenal Allah jikalau hanya sebutan saja? Sebab begini Bang ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, oke, dikatakan di sini, dialah yang awal, yang akhir, yang lahir dan yang batin. Diulas lagi, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini coba kita diskusi ya, supaya Abang mengenal nanti Allah kamu. Tapi ingat, harus jujur ya. Nah, jadi di dalam Al-Hadid ayat 3 ini dikatakan dialah, artinya dia menunjuk atau merujuk kepada sosok. Maka pertanyaan saya, dia ini siapa Bang? Ya dia itu dia kan dia sendiri, dia bilangin dia sendiri. Yang awal Iya, dan dia yang terakhir. siapa? Tapi nggak ada lagi yang awal dengan terakhir. Ini bukan untuk ini untuk kita mengenali seperti kayak gini ini dari apa namanya bang? Dari ulama yang untuk mencernakan bahasa ini ya seperti kayak gitu mengenalkan dia. Tapi abang udah jauh ini, kita belum masuk ke sini ya sebenarnya bang. Belum masuk Bukan ranah Bang, di sini. ini Enggak, Bang ya. Ini abang Ini langsung salah. memotong di tengah. Gini, abang motong di tengah. Bukan. Maksud saya begini Bang, maksud saya begini. Kan Abang tadi bilang, Abang kan mengenal Allah hanya nama toh. Betul. Oke. Nah, saya coba kasih gerbang buat Abang, kasih pintu buat Abang, agar Abang nanti tahu mengenal Allah tidak hanya sebatas nama. Maka harus ditemukan dulu siapa dia ini. Sebab kalau ini Allah, dia akan berkata, akulah yang awal. Tetapi di sini dia menunjuk kepada sosok, dialah yang awal, yang akhir, yang lahir. Maka lahir di sini harus kita tentukan, harus kita ketahui. Iya. Gitu loh. Jadi kalau menurut Abang siapa dia ini? Lalu siapa yang lahir ini? Silakan Abangku. Oke, gini. Karena abang udah ranahnya udah tengah ini, belum kita masuk di diskusi pertamanya untuk ketuhanan kan. Tapi abang sudah ngambilnya di ayat dulu gitu, udah tengahnya ya udah nggak apa-apa. Gini. Ini kan di dalam persepsi Islam bang ya. Kalau dia yang awal dan yang terakhir berarti orang yang lahir tadi ya bisa dikatakan juru selamat, tapi bukan untuk keselamatan semua manusia. Lanjut. Ya seperti itu bang, seperti itu aja bang. Oke. Saya nggak mau banyak-banyak itu. Jadi Yang begini Bang ya, tolong disimak pertanyaan saya. Dia ini siapa? Artinya saya butuh jawaban Abang itu mendapatkan sosok, ya, bukan bicara tentang sifat. Nanti kita bahas tentang sifat atau namanya pekerjaannya itu. Saya tanya, dia ini siapa? Gitu loh, misalnya begini. Ya, Dia betul, itu saya paham. pergi, misalnya begini, dia itu pergi tadi malam pukul 10. Artinya dia ini pasti manusia. Manusianya ini siapa? Nah, ini maksud saya gitu loh. Ya. Oke, silakan Bang, siapa dia ini? Karena saya susah menguraikan karena abang udah ngambil tengahnya gitu. Kalau kita mau diskusi ini dari awal pertama nanti baru abang masuk ke tengah. Jadi kita tahu siapa yang awal dan yang terakhir gitu kan gitu. Kalau abang mengatakan tadi siapa yang lahir ini kan gitu, betul? Maka saya Abang tadi kan ngajak saya bicara tentang ketuhanan. Iya. Dan awalnya kan Abang sudah bilang, Abang mengenal Allah hanya sebatas nama. Iya betul. Gitu. Betul. Ini sekarang saya kasih gerbang buat Abang, artinya levelnya kita naikin. Maka kalau Abang hanya mengenal Allah sebatas nama, maka kita cari tahu sosok yang punya nama itu siapa. Makanya saya tunjukkan Al-Hadid ayat 3. Gitu loh Bang. Ya. Nah, Ini setahu saya lah bang ya. Kalau Iya, dibilang yang awal dan yang pertama yang lahir ya untuk juru selamat bang.
juru selamat. Ya, juru selamat. Oke, siapa dia Bang? Juru selamat itu siapa? Siapa namanya, Juru apa selamat sosoknya? Untuk ajaran, nah, untuk ajaran yang ini dia tertentu ajarannya Bang, seperti itu. Nah, karena di ajaran para nabi dulu semua itu betul-betul semua, karena manusia yang banyak salah ajaran seperti itu Bang. Saya jawab yang simpel aja Bang, saya nggak tahu, nggak mau masuk ranah terlalu jauh gitu Bang, yang seperti itu aja Bang. Iya, yang saya tanya nama lo Bang. Abang bilang kan nama juru selamat, oke. Maka saya tanya, juru selamat ini dalam sosok apa? Namanya siapa? Pertanyaan saya simpel-simpel loh Bang. Oke, kalau ini saya belum bisa menjawab lagi Bang, lebih baik saya bilang belum bisa menjawab gitu kan. Baik, kalau saya bantu jawab, Abang kira-kira mau tidak? Enggak, Abang nggak perlu menjawab lagi, karena kita saling bertanya kan, betul? Ya, tapi Abang udah selesai sampai di sini, berarti diskusi kita selesai dong. Belum selesai lagi, karena Abang yang bertanya dengan saya kan belum bertanya dengan Abang lagi kan, betul? Iya, ini sama. Ini Bang sebenarnya Bang dua apa ini? Ini dua arah, ya. Dua arah. Makanya saya ambil ayatnya di Al-Hadid ayat 3 karena ini merujuk kepada ketuhanan yang mengenal Tuhannya, bukan hanya sebatas nama. Gitu loh. Ya. Makanya saya bilang sama Abang, kalau Abang hanya mengenal Allah hanya sebatas nama, maka kita harus cari tahu dia ini siapa, karena Allah sudah memberi isyarat. Dialah yang awal. Kenapa Allah tidak mengatakan akulah yang awal itu? Tetapi dia merujuk atau menunjuk kepada sosok, dialah yang awal. Dan dia yang lahir. Oke, saya jawab Bang. Gitu loh. Iya, Maksudnya silakan Bang. mungkin yang awal lahir itu mungkin lahir daripada rahim Maria gitu, mungkin Yesus gitu Bang. Yesus, Isa, kita ambil supaya agak sedikit apa dia Bang, supaya enggak. Jangan Abang bilang Isa dulu, jangan bilang Isa dulu. Kita jangan kemana-mana dulu Bang. Nanti Loh, kalau ini Isa, kan Al-Quran yang saya buka Bang. Ini kan kalau Al-Quran yang saya saya buka. mengatakan Isa, nanti Abang Gini, mengatakan pula, nggak gini loh sama. Bang. Kan gitu. Bang, kalau Ya, silakan Bang. ya toh, maka saya bilang Bang, kalau kita bicara tentang ketua, Anda harus jujur kepada dirimu. Jangan seperti ketakutan atau menutupi sesuatu. Kalau Anda sudah berusaha untuk menutupi sesuatu, percuma kita diskusi. Tetapi Abang bisa berbantah-bantahan dengan saya dengan menggunakan akal sehat, itu nggak ada masalah. Tetapi ketika ada kebenaran mau coba kau tutupin, udah nggak ada guna kita diskusi Bang, buang energi. Bang, saya kan sudah menjawab gitu. Saya mana ada saya takut, saya sudah menjawab. Abang bertanya, saya menjawab. Kita diskusi gantian, benar nggak? Iya, tapi Abang tadi menjawabnya ke Yesus, sementara ini kan masih ranahnya Al-Quran. Gitu Iya, loh. Ya kalau seandainya saya mengatakan Yesus gimana? Loh, ini kan ranahnya Al-Quran loh Bang. Apakah ada Yesus di Al-Quran? Mau nanya Al-Quran, kalau saya mengatakan Yesus gimana? Abang setuju apa tidak? Berarti kamu mengaku Yesus Tuhan? Bukan. Nah itu dia, makanya jangan bawa ke sana Bang. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa Abang takut membawa nama Isa di sini? Bukan gini Bang. Kita kan diskusi, Abang tanya, saya menjawab. Kalau salah jawaban saya, silakan Abang terangkan. Kalau memang Abang mau. Kenapa begini loh Bang? Ini kan ayat Al-Quran. Jawablah dengan Al-Quran. Kenapa lari ke Yesus? Kalaupun kamu lari ke Yesus nggak ada masalah, asal kamu mengaku tidak Yesus Tuhan. Ternyata kamu bilang tidak. Tidak. Itu yang saya bilang, jangan lompat pagar dulu. Gitu loh. Kenapa? Ini Bang, salahnya Abang. Abang bilang lompat pagar dulu, sedangkan Abang ingin diskusi, Abang sudah melompat di pagar yang tengah. Ini pagar yang tengah ini Bang. Abang mau pakai Alpha dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Ini Abang melompat di tengah. Kita diskusinya. Kok melompat di Kesalahan ini Abang. gerbangnya loh Bang. Tahu nggak gerbangnya Bang? Saya buka gerbang, ya toh, supaya Anda mengenal Allahmu tidak hanya sebatas nama. Nah, Abang bertanya Gitu loh. tadi. Saya Atau sudah begini, menjawab. saya atau begini ya. mengenal Saya sekedar nama Bang. Nah, Nah, kan sudah saya bilang. iya, sekedar nama. Makanya berarti apakah Tuhanmu tidak ada wujudnya? Oh, wujud ada tapi tidak bisa Ya dilihat. sudah. Nah, Nah, ini wujud ada tapi ini gini. Saya terangkan dulu. Kalau di dalam Islam, inna akrabu aliwarid. Apa katanya? Saya ada dekat urat lehermu. Tidak sama seperti Kristen. Lahir oke. lalu menjadi Tuhan. Nah, Oke. Berarti Allahmu Tuhan nggak di bisa Kristen, dilihat.
Tuhan Berarti di Kristen Tuhanmu nggak bisa dilihat, bergantungan Bang. kepada makhluk. Sedangkan Berarti- Tuhannya orang Islam tidak pernah bergantung kepada makhluk. Ini Tuhan bergantung Aneh ya, kepada makhluk. Islam ini kok kesannya langsung kerasukan setan gitu ya. Bukan, Nggak bisa abang, santai, ambilnya heran kata-katanya, saya nengok Anda kamu. meloncat di Enggak, saya pakaian lagi Tuhan. ngikutin narasi kamu pelan-pelan biar saya tangkap. Artinya kamu ingin mengatakan Tuhanmu nggak bisa dilihat, betul? Betul. Betul. Lalu kamu mengatakan wujudnya ada tapi nggak bisa dilihat, betul? Betul. Nah, sekarang biar abang tahu, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 23, Tuhanmu bisa dilihat. Oke. Kemudian kata wujud, mungkin kamu masuk ke ranah zohir, betul? Nah, Ya, lanjut terus. sedangkan zohir itu abangku namanya ada, wujud, nampak, nyata. Sementara yang kamu katakan tadi Tuhanmu ada tidak kelihatan, itu ranahnya sir atau yang disebut batin. Sementara yang kita bahas ini zohir. Sebab dari zohir inilah kamu akan mengenal Tuhanmu sehingga kamu paham batinnya. Paham nggak sampai di sini? Kan sudah saya bilang tadi, abang mengatakan tahu nggak Tuhan kamu? Saya sebatas nama. Ya, lalu zohirnya Karena apa? Tuhan kita di Islam kan sudah saya bilang, bang. Kalau di dalam Enggak. beritanya Awaludin Marifatullah Ini mengenal sebentar, agama, mengenal Bang. Allah tidak sama-sama orang Kristen mengenal Tuhannya. Lahir langsung menjadi Tuhan. Sebentar, Mati menjadi ya. Tuhan. Nah, berbeda. Sebentar dulu. Makanya diskusi Kamu ini, Bang, kamu kita jangan perlu- kamu boleh diskusi apa tidak? Kalau enggak kamu saya buang. Kamu bisa diskusi baik-baik. Enggak, kamu ini kayak udah kerasukan setan. Saya jadi ingat kata Bukan, Muhammad saya kerasukan bahwa setan. darah kalian Saya itu dialiri kerasukan setan. Kalau orang Kristen lahirnya masih Saya menjadi ingat kata Muhammad bahwa memang darah kalian itu dialiri setan gitu loh. dan saya. Kamu nggak bisa tenang. Wih, turun. Enyah kamu iblis. Ya, dari awal kamu sosok alim, ya toh? Dari awal kamu sosok alim. Saya udah tahu memang bahwa Islam tuh nggak akan pernah alim, nggak akan pernah baik. Paling kuat 1, 2, 3 menit. Ya. Nampak, makanya saya bilang dari awal, saya sudah kasih kode buat kamu. Kamu mau diskusi jujur apa tidak? Tetapi di sini nampak kamu memang nggak mau jujur, sehingga apapun yang saya sampaikan kebenaran itu otakmu itu sudah diikat setan gitu loh. Bahkan kau mengatakan menurut Islam. Lah kalau menurut Islam mau bawa kemari, jangan kau yang